Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, halo Maesa, gimana kabarnya di rumah? Nah, selamat datang di podcast PPAK UNES 2021. Nah, kali ini pada podcast kali ini kita akan membahas tentang UKM. Apa sih UKM itu? Nah, kepanjangannya dari UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, UKM itu kayak sebagai wadah mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Untuk selain di dunia akademis, kita juga memperhatikan kehidupan kayak minat dan bakat mahasiswa. Nah, itu kita satukan dalam wadah UKM. Nah, nggak perlu lama-lama, mungkin sebelum kita ngobrol lanjut lebih tentang UKM ini, mungkin aku mau perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, namaku Legenda Gantar Negara dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2019. Nah, tentu di sini aku nggak sendiri dong untuk menjelaskan UKM ini. Karena kemarin kan kita udah voting ya di Instagram PPAK UNES 2021. Nah, di sini terpilih 3 perwakilan UKM. Nah, tentu saja aku nggak sendiri. Di sini ada Mas Sony, ada Mas Tomen, dan juga ada Mas Azhar. Nah, mungkin lebih lanjutnya kita bisa perkenalan lebih dulu ya sama perwakilan dari 3 UKM ini. Dari mana sih UKM mereka? Silakan Mas. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya. Teman-teman semuanya, Habibur Rahman El Shirazi, salah satu penulis buku ternama Indonesia, dalam sebuah buku bestsellernya mengawali bukunya dengan sebuah kata, Bismillah. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya juga mengulangi kata yang sama, Bismillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kata-kata yang mengawali dari segala urusan baik dan dengannya lah kita memulai segala urusan. Segala puja hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya tertuju kepada Sang Maha Pemberi, yaitu Ilahi Robi. Perkenalkan, saya Sony Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan tahun 2018. Di sini Kak Gantar saya mewakili UKKI. Unit Kegiatan Kohen Islam Universitas Negeri Semarang. Oke. Gitu ya. Tadi kan dari Fakultas Hukum ya? Ya. Mungkin asalnya dari mana gitu? Saya asalnya dari Ngawi. Dari Ngawi. Deni Caknan kalau kenal. Oh, Deni Caknan. Iya, Ya. kenal. Siap. Mungkin selanjutnya ada Mas Tomen ini, bisa Ya. perkenalan. Tadi audiensnya namanya apa? Audiensnya Mahesa. Mahesa ya? Iya. Oke. Selamat pagi Mahesa. Pagi ya? Pagi boleh. Oke. Perkenalkan, aku Tomen, aku dari mahasiswa FBS angkatan 2018. Asalku di mana ya? Asalku bisa dibilang dari Bandung, cuman sekarang lagi stay di Semarang gitu. Aku dari UKM RMFM Kepenyiaran. Kepenyiaran. Oke, Mas Tomen. Nah, selanjutnya ada Mas Azhar. Oke, terima kasih atas waktunya. Halo Sobat Mahesa. Jadi perkenalkan, nama saya Azhar Bahar Santo, biasa dipanggil Azhar. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2018 dan sekarang menginjak semester 6. Saya asalnya dari Boyolali dan alhamdulillah juga sekarang saya diamanai menjadi ketua UKM Via Justisia tahun 2021. Oke, nah ini kita ada 3 perwakilan dari UKM gitu kan, yang kemarin udah di voting oleh teman-teman Mahesa gitu kan. Ada UKKI, ada RMFM, sama ada Fiat Justisia. Nah, mungkin pada kepo kan ya, kemarin banyak yang voting gitu, pasti pada pengen tahu kan tentang UKM ini. Nah, mungkin kita kulik di sini ya satu persatu. Ya mungkin langsung aja ya Mas, dari aku tuh kemarin ngeliatkan ya Fiat Justisia itu kayak badan kemasyarakatan yang berbadan hukum gitu ya Mas. Ya. Nah, mungkin Mas bisa menjelaskan lagi tentang UKM itu, tentang Oke. gimana? Jadi UKM Via Justisia ini adalah UKM pengabdian masyarakat yang concern di bidang hukum, Mas. Jadi apa sih kok pengabdian masyarakat di bidang hukumnya itu apa untuk implementasinya? Jadi bidang hukum ini, setiap kegiatan atau proja yang dilakukan oleh UKM Fiat ini harus melihat dari sisi pandang hukum. Contohnya kita mengadakan kegiatan sosialisasi. Kemarin itu kita mengadakan sosialisasi mengenai kekerasan seksual dan kita implementasikan di daerah Pasar Johar. Jadi apapun kegiatannya kita selalu implementasikan dengan hukum itu tersebut. Oh, berarti lebih kayak mungkin kalau di masyarakat ada layanan bantuan hukum LBH, mungkin di sini kayak gitu. Ya, kita kayak ya penyambungnya gitu. Oh, iya. Oke, Fiat Justisia mungkin lanjut ke ini ya, RMFM gitu. Apa sih RMFM itu? Ceritanya apa sih RMFM itu? RMFM itu ya kita bergerak di dunia penyiaran dan public speaking ya. Jadi kita kegiatannya lebih ke memberi hiburan dan informasi buat Mahesa, dan juga kalau dari RMFM sendiri itu menyebut audiensnya itu dengan sebutan akademia gitu. Jadi kita memberi hiburan dan juga informasi dengan cara melalui media sosial untuk sekarang, karena
mungkin lagi off air dulu ya karena susah lagi pandemi seperti ini gitu. Kalau kegiatannya gitu ya sejauh ini masih kayak siaran melalui Instagram secara live langsung gitu, dan juga kita ada bikin podcast di Spotify sama konten di YouTube gitu. Iya sih, pandemi kayak gini membatasi ya. Iya. Nah, selanjutnya ada di UKKI gitu. Bisa dijelaskan Mas Sony? Oke, saya agak nervous ya, tapi saya kira ini saya jawab dengan lugas seperti itu ya. UKKI seperti namanya ya, Unit Kegiatan Keorganisasian Islam, Mas Gantar ya. Jadi UKKI itu jelas sekali ya mewadahi mahasiswa muslim maupun muslimah di UNES untuk berkegiatan berorganisasi di situ. Karena di kita itu ada 8 departemen, 1 biro dan juga 1 BSO, termasuk nanti di dalamnya itu ada kajian Ahad pagi nih. Jadi teman-teman semuanya misalnya lagi gabut di hari Ahad gitu ya, hari Minggu gitu, bisa ikut kegiatan daripada UKKI yaitu kajian Ahad pagi. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan saya kira pasti ada ya, pelayanan umat, pengabdian masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengkaderan di organisasi itu, dan kegiatan-kegiatan yang tentunya satu bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, dan tentunya dalam tataran yang lebih tinggi gitu ya. Insya Allah kita ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara, mungkin itu. Oke, siap gitu kan. Nah, itu teman-teman UKKI. Nah, selanjutnya mungkin pada para mahasiswa kan pada kepo kan ya, apa sih kegiatannya, apalagi yang kayak pandemi kayak gini. Mungkin bisa dijelaskan dulu gitu oleh teman-teman perwakilan di sini, kayak kegiatan yang pada saat kegiatan saat pandemi kayak gini gitu loh untuk UKM-nya gitu. Dari Mas Rem dulu mungkin. Oh gitu. Mas Tomen maksudnya. Iya, Mas Tomen. Jadi Mas Rem. kegiatannya RMFM sendiri kalau pandemi gini seperti yang tadi aku bilang ya, kita kebanyakan kayak mengalihkan gitu dari yang tadinya kita harus ada di tempat siaran itu, di kabin siar, kita alihkan ke media sosial yang bisa digunakan gitu. Kayak siaran, kita sering siaran bareng dengan musisi dan juga mungkin UMKM gitu di sekitar UNES untuk membantu menaikkan mereka gitu, ngasih mereka lebih banyak audiensi gitu. Terus itu kita alihkan melalui live Instagram gitu, karena ya itu yang paling dirasa mudah dan ada banyak gitu yang memakai Instagram. Terus juga kita bikin podcast itu seminggu sekali up, jadi buat mahasiswa yang pengen dengerin mungkin kontennya dari RMFM gitu, tertarik bisa cari di Spotify RMFM, dan juga di YouTube juga ada gitu konten-konten seputar ya informasi dari kampus dan juga sekitar Semarang. Gitu. Oke, nah itu tuh para mahasiswa kalau yang kepo sama Rem FM mungkin bisa dicek di podcast-podcastnya di Spotify atau YouTube. Nah mungkin selanjutnya kita kepo tentang UKKI ya, apa sih kegiatan selama pandemi Mas Sony? Oke, jadi pandemi itu merupakan tantangan bersama saya kira. Iya. Semua organisasi mengalami tantangan, ancaman, hambatan, gangguan gitu ya. Betul. Karena pandemi ini. UKKI sendiri alhamdulillah ya, kita ada yang namanya musyawarah akbar awal tahun untuk memilih ketua, dan saat itu setelah pemilihan itu ada rapat kerja. Itu masih offline teman-teman semuanya ya. Masih offline gitu. Kemudian kita juga masih bisa melakukan yang namanya desa binaan di Kalialang bawah di daerah Semarang. Itu ketika offline teman-teman. Tapi karena sekarang itu kondisinya sudah PPKM, Covid semakin tinggi, dan pemerintah juga program-programnya ternyata semakin gencar untuk membatasi mobilitas teman-teman ya. Maka UKKI di sini mengalihkan dari program yang kemudian offline dialihkan jadi online. Mungkin kajian-kajiannya yang biasanya di Masjid Ulul Albab gitu ya, kita alihkan menjadi kajiannya online. Termasuk kita melaksanakan seminar-seminar nasional juga secara online. Tetapi kita berharap tentunya pandemi ini segera berakhir teman-teman, supaya mahasiswa baru juganya bisa ikut langsung nih, bisa ikut langsung, ngobrol langsung, dan juga tatap muka. Saya kira itu Kak Gantar. Amin. Itu kegiatan selama pandemi ya Kak. Jadi semuanya dari offline ke online. Nah, ini mungkin tadi ada yang teman-teman via Jasisia ya, yang lebih ke masyarakatan gitu. Untuk gimana sih caranya mengalihkan ke offline ke online gitu? Kegiatan pandeminya apa aja gitu? Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan Mas Sony tadi ya. Kayak tantangan berat banget nih saat pandemi. Jadi mungkin kalau di UKM Jasisia ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita mengacu pada tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu ada pendidikan. Pendidikan ini kita implementasikan menjadi suatu program, yaitu yang pertama itu kita mengajar kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya kemarin kita mengajar di
relokasi Pasar Johar itu ada anak-anak jalanan, kita mengajar di sana, kita mengajar langsung dan itu menjadi kegiatan rutin kita. Tapi kalau saat PPKM ini juga terkendala gitu. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan. Pengembangan ini yang dimaksudkan ini pengembangan bagi internal kita sendiri. Itu banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama itu ada training dasar organisasi. Itu kita bikin seperti kayak public speaking yang gimana dan lain sebagainya lah. Itu yang kedua ada legislatif dasar. Bagaimana menumbuhkan sifat kepemimpinan di UKM Vietjet Sisia itu sendiri. Kemudian ya masih banyak lagi sih untuk pengembangan dari kegiatan internal itu sendiri. Yang terakhir itu ada pengabdian masyarakat. Kalau untuk pengabdian masyarakat, kita itu kita mengadakan seperti contohnya kegiatan itu yang berbau dengan hukum, Pak. Jadi contohnya kayak tadi yang sudah saya bilang di awal, kayak sosialisasi tadi mengenai bantuan hukum kah, kemudian kita juga ada kegiatan sekolah rakyat gitu, itu untuk masyarakat remaja, kemudian dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di IG UKM Vietjet Sisia atau YouTube-nya UKM Vietjet Sisia. Nah, oke, tadi Vietjet Sisia udah menjelaskan apa namanya kegiatan selama pandeminya. Nah, ini kan kita juga kepo ya, kita throwback gitu ke masa sebelum pandemi. Nah, kita juga kepo, Mahesa mungkin juga pada kepo ya tentang kegiatan-kegiatannya yang tadi udah di masa pandemi kayak semuanya serba online gitu. Nah, mungkin kita bisa sedikit kembali ke masa lalu, masa-masa sebelum pandemi, masa-masa sebelum ada PPKM gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan juga gitu kegiatannya apa aja gitu yang kayak masih kegiatan serunya ketika offline gitu. Mungkin dari Mas Sony. Saya dulu nih. Boleh. Oke. Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa baru dan juga teman-teman yang ada di sini ya, UKKI kan sebenarnya organisasi yang berbasis keislaman gitu ya. Jelas kegiatan-kegiatan didasarkan pada keislaman gitu. Banyak kegiatan yang sebelum pandemi ini pasti dilaksanakan langsung turun ke lapangan gitu ya. Aksi galang dana, aksi turun untuk membantu korban bencana. Kayak kemarin misalnya sebelum pandemi ini mewabah yang luar biasa ini, kita sempat turun ke aksi banjir yang ada di Semarang bawah kayak gitu. Nah, itu kita ikut bersama ACT, Aksi Cepat Tanggap Semarang dan Jawa Tengah kayak gitu. Itu program-program yang bisa dilaksanakan ketika nggak pandemi. Juga ada misalnya pelatihan kepemimpinan mulai tingkat 1 sampai tingkat 3, training for trainer, kemudian dan banyak lagi lah seminar-seminar, kemudian ada UNES Islamic Fair kayak gitu. Biasanya kita ngundang ustadz-ustadz terkenal ya, Hanan Ataki kayak gitu, Ustadz Wijayanto dan banyak ustadz nasional kayak gitu. Tetapi karena memang pandemi seperti saat ini ya tadi Kak Gantar, ya kita break dulu tetapi tetap kita laksanakan secara online supaya pandemi ini tetap bisa teratasi. Oke, nah tadi mungkin teman-teman UKKI udah bisa manggil ustadz-ustadz gitu kan. Mungkin kita sekarang kepo ke teman-teman UKM Vietjet Sisia ya. Gimana sih kalau offline-nya gitu kegiatannya? Mungkin bisa dijelaskan Mas Azhar. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kegiatan offline ke online kita kemas, Kak. Jadi kalau offline itu kan kemarin kita lebih ke terjun ke masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kalau online ini kita kemas gimana? Kita masih terjun ke masyarakat tapi bentuknya tetap online. Gitu. Jadi kalau untuk kegiatan offline itu yang mungkin kemarin terkendala adalah sekolah rakyat. Jadi sekolah advokasi rakyat maksudnya. Sekolah advokasi rakyat ini terkendala karena PPKM. Karena tentunya sekolah advokasi rakyat ini kan terjun langsung ke dalam masyarakat. Kita tidak menutup kemungkinan. Kalau untuk mengajar itu tentunya atau memberikan ilmu lebih afdolnya kita terjun ke masyarakat. Tapi karena pandemi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan. Itu salah satu kegiatan besar dari UKM Vietjet Sisia yang terkendala saat pandemi. Oke. Nah, tadi harusnya ke Vietjet Sisia, teman-teman Vietjet Sisia terjun ke lapangan. Mungkin sekarang masih online terkendala PPKM ya teman-teman Mahesa. Nah, sekarang mungkin kita kepoin sedikit lagi tentang Rem FM gitu. Gimana tadi kan kalau online itu teman-teman bikin podcast. Nah, gimana sih mungkin bisa diceritain oleh Mas Tomen gitu tentang bagaimana kalau kegiatan Rem FM pas lagi saat offline gitu banyak mahasiswa di UNES. Oke, makin kali. Jadi yang pasti kalau waktu kita masih sebelum pandemi ini yang pasti siaran ya. Jadi siaran itu kita aktif dari mulai jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi itu full waktu dulu. Terus kita juga selain itu karena kita di Rem FM itu nggak cuman melalui siaran doang, kita juga ada beberapa melalui liputan dan juga event-event seperti itu.
Jadi kita meliput acara-acara sekitar UNES gitu dan juga mungkin Semarang. Terus kalau dari event sendiri mungkin yang terbesar itu ada Broadcasting Festival. Jadi di Broadcasting Festival itu kita ngadain semacam seminar dan juga lomba tentang penyiaran seperti itu. Dan juga kita ikut menyukseskan event-event di UNES seperti inaugurasi dan juga ada mungkin duta UNES seperti itu. Kita ikut menyukseskan dengan memberikan volunteer gitu untuk kepanitiaan dan juga pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan waktu untuk kita memberikan hiburan kepada mahasiswa UNES. Oke, tuh kan pasti kalau emang kegiatan ini dilakukan secara offline seru banget gitu kan. Makanya untuk teman-teman Mahesa kita semua di sini berdoa ya agar bencana pandemi ini telah selesai gitu kan. Cepat selesai maksud saya. Nah, mungkin tadi udah kegiatan-kegiatannya ya, mungkin kita itu ya kayak ngasih kepada Mahesa gitu pencerahan gitu gimana sih kenapa harus ikut UKM ini gitu. UKM teman-teman Mas UKM Mas di sini gitu. Mungkin dari Mas Fiat Mas Azhar gitu maksudnya. Terima kasih. Ya. Kalau bagi teman-teman yang berminat jadi UKM masuk dalam UKM Fiat Jatisya ini apa sih kelebihan dari UKM Fiat Jatisya ini? Mungkin dalam UKM tingkat tataran univ itu masih banyak banget bidang pengabdian dan tentunya kita itu berbeda dengan UKM pengabdian lainnya karena kita berfokus pada bidang hukumnya itu tersebut. Nah, untuk cara daftarnya teman-teman nanti bisa cek di IG Fiat bagaimana cara pendaftarannya, kalau pendaftarnya dan lain sebagainya. Kalau bagi teman-teman yang berminat juga karena UKM Fiat ini termasuk UKM yang paling banyak peminatnya. Kemarin tuh sampai 250-an dan hanya yang keterima sekitar 70-an. Bahkan tahun besok ini akan berkurang karena mungkin kalau kita terlalu banyak dalam UKM Fiat Jatisya ini. Jadi bagi teman-teman silahkan daftar buruan, ikuti alurnya seperti itu Kak. Nah, mungkin kan alur daftarnya gitu ya. Mungkin ada nggak sih untuk teman-teman Mahesa yang mau daftar gitu harus punya skill apa atau apa gitu? Kalau untuk dari UKM Jatisya ini kan berlandaskan dalam ADART ya Kak. Kalau dalam ADART itu syarat khususnya cukup dengan maksimal mahasiswa semester 3. Jadi untuk mahasiswa di atas itu mohon maaf kami tidak bisa masuk dalam UKM Jatisya ini. Jadi cuma syarat khususnya cuma itu. Jadi untuk dalam fakultas apapun silahkan ayo gabung karena mungkin UKM Jatisya ini kan berlandaskan dalam hukum ya. Iya. Jadi banyak banget dari teman-teman tuh mengartikan ini harus fakultas hukum gitu. Tapi dalam UKM Jatisya ini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang ingin berkembang bersama UKM Jatisya. Tuh. Tadi kan dari teman-teman Fiat Jatisya udah menjelaskan gimana caranya mendaftar di UKM Fiat Jatisya ya Mas. Nah, kita lanjut ke teman-teman Rem FM. Mas Tomen silakan. Gimana sih apa alasan kenapa Mahesa itu harus daftar di Rem FM? Oke, buat Mahesa yang pengen belajar dunia tentang kepenyiaran dan juga public speaking secara umum dan juga mungkin karena tadi dijelaskan kita nggak cuma di itu aja, mungkin pengen yang belajar tentang event organizer, pengen belajar tentang production house gitu-gitu. Kami sangat welcome. Untuk caranya, monggo bisa dilihat di Instagram kita di @arya_unes. Itu nanti di sana bakal di-up gitu cara-cara info-info terkait penerimaan kru baru, gitu. Dan juga mungkin itu aja sih. Oh gitu. Nah untuk kayak harus ada syarat skill-skillnya gitu nggak untuk Mahesa? Mungkin sama kayak di Fiat ya, kita maksimal di semester 3, jadi yang lebih dari itu mohon maaf. Kalau untuk skill yang perlu dimiliki nggak ada, yang penting teman-teman Mahesa punya kemauan untuk belajar dan ketika udah masuk kalau bisa mungkin itu aktif gitu loh, jangan pasif di UKM kita gitu. Karena kalau kalian pasif kalian nggak bisa dapat apa-apa di UKM kita. Komitmen ya Mas, yang penting itu. Mungkin semua UKM gitu sih, yang penting aktif gitu. Kalau Iya. pengen belajar. Betul, untuk mengembangkan skillnya masing-masing ya Mas. Nah, mungkin terakhir tapi bukan terakhir ya teman-teman dari Mas Sony gitu, KKKI. Oke. Pertanyaan masih sama Mas? Masih sama. Saya langsung jawab nih. Boleh. Oke. Teman-teman, saya agak serius ya ini karena berkaitan dengan kenapa harus gabung KKI katanya. Thomas Gistelli dalam sebuah penelitiannya menyampaikan EQ itu hanya menempati peringkat ke-21 yang mempengaruhi faktor kesuksesan seorang. Faktor terbesarnya adalah bagaimana seseorang memiliki spiritualitas dan juga emosionalitas yang bagus. Maka UKKI di sini belajar dan ingin bersama membangun yang namanya spiritualitas
dan yang kedua adalah emosionalitas dengan berorganisasi, turun ke masyarakat untuk berkontribusi dan tentunya berprestasi. Maka teman-teman semuanya, saya kira nyesel lah kalau nggak gabung KKI. Jadi yuk gabung KKI. Saya kira itu. Oke. Terima kasih. Nah, kalau itu syarat khususnya mungkin? Syarat khusus teman-teman semuanya mungkin ini ya, memenuhi administrasi ya. Mungkin tadi disampaikan semesternya, kemudian syarat-syarat yang administrasi gitu. Tapi untuk secara non teknis saya kira ada 3 syarat lah yang harus dipenuhi. Yang pertama teman-teman mau, yang kedua komitmen, dan yang ketiga adalah beraksi. Jadi teman-teman harus memiliki kemauan, saya ulangi ya, kemauan, kemudian berkomitmen dalam organisasi itu, dan yang terakhir adalah beraksi, kerja yang nyata. Jangan sampai kita hanya numpang nama gitu ya. Betul. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Sony, perwakilan dari teman-teman UKKI. Mungkin di sini kita sedikit udah mengulik tentang perwakilan UKM dari Fiat Justice Dia, dari RMFM sama UKKI gitu. Mungkin sudah teman-teman Maesa mungkin sudah banyak tahu ya tentang UKM ini. Mungkin sedikit closing statement dari teman-teman perwakilan di sini dari Fiat Justice Dia, RMFM dan UKKI, mungkin sekalian ngasih tahu gimana sih teman-teman Maesa itu bisa menemukan akun Instagramnya, mungkin akun Spotify ataupun YouTube teman-teman semua di sini. Ya, pertama mungkin Mas Azhar. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada kata-kata memberi itu lebih baik daripada menerima. Iya. Yang mungkin itu kata-kata simpel tapi banyak maknanya. Karena apa? Karena mungkin kita itu memberi itu mungkin yang pertama itu adalah kenikmatan batin kita sendiri. Bukan hanya kenikmatan batin, kita juga memberi itu adalah rasa senang. Rasa senang untuk berbagi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu tentunya mempunyai manfaat bagi masyarakat yang kita bantu. Iya. Itu tentunya ya kata-kata simpel tapi banyak maknanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menemukan UKM Fiat Justitia ini, nanti di IG cari aja @UKM Fiat Justitia, dan di YouTube juga @UKM Fiat Justitia juga gitu. Oke. Jadi udah closing statement nih dari Mas Azhar gitu kan. Mungkin selanjutnya dari Mas Tomen. Closing statement ya. Jadi buat pemirsa semua yang kita tadi bilang pengen belajar tentang radio penyiaran, public speaking, event organizer, dan pengen mungkin ketemu orang-orang penting gitu, mungkin ketemu artis ataupun orang penting di Semarang gitu, bisa langsung aja dicek di Instagram kita di @rmfm_unes, dan nanti diikuti aja info-info yang bakal di-up di Instagram itu. Dan kalau kepo tentang kontennya kita, aku ulangi lagi, bisa ditemukan di Spotify, di RMFM, dan juga di YouTube di RMFM_unes juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Tomen. Nah, kita lanjut mungkin Mas Sony. Oke, closing statement dari saya ya selaku representatif daripada UKKI. Teman-teman semuanya, Mahesa yang ada dimanapun, narasi perubahan, narasi perbaikan hanya akan sekedar menjadi narasi apabila tidak dibersamai dengan aksi. Dan aksi hanya akan menjadi kesia-siaan tanpa sebuah kebermanfaatan. Mahasiswa sebagai agen of change, iron stock, dan juga social control memiliki tanggung jawab moral yang besar bagi lingkungan sekitar, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berprestasi, berkontribusi dan bermanfaat, dan salah satu wadah yang harus teman-teman pilih adalah UKKI dan Rohis Universitas Negeri Semarang. Saya kira itu cukup. Oke. Ya, terima kasih Mas Sony, Mas Tomen, Mas Azhar. Mungkin ini kita ada di akhir dari podcast PPAK UNES 2021 tentang mengenai UKM ya, teman-teman di sini. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai MC. Jangan lupa untuk teman-teman Maesa stay tune mengenai informasi-informasi yang akan di-share di Instagram PPAK UNES 2021. Mungkin akhir kata dari saya MC. Terima kasih, kami tunggu di UNES. Dadah.